Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafal Hoeri Sigit, NIM 18033,056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi penjagaan kualitas pasca panen buah dan sayur. Indikator kualitas panen, yaitu yang pertama ada ketuaan panen, keadaan di mana tanaman atau bagiannya telah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari panen. Ketuaan panen dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ketuaan fisiologis, yang pertama ada ketuaan fisiologis, yang kedua ada ketuaan komersil. Ketuaan fisiologis yaitu ketuaan di mana tanaman dan bagiannya telah mencapai pertumbuhan puncak, tapi belum masuk masa penuaan. Indikator ada akumulasi bagian padatan telah maksimum dan seperti pada papaya muncul warna kuning. Ketuaan komersil, keadaan di mana tanaman atau bagiannya sudah dapat dipanen karena sudah dapat dijual. Seperti pepaya yang dapat dipanen kapan saja selama belum mencapai tingkat ketuaan fisiologis, tapi secara komersial sudah tua karena sudah bernilai jual. Tujuan memanen produk pada umur petik yang tepat. Yang pertama itu mendapatkan kualitas yang diinginkan, mencegah proses yang tidak diinginkan, dan mendapatkan umur simpan yang maksimum. Indeks ketuaan, suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menentukan waktu panen. Ada beberapa macam indeks ketuaan yang dapat digunakan untuk menentukan waktu panen, dan beberapa jenis hortikultura akan lebih baik bila digunakan lebih dari satu macam indeks ketuaan, agar didapatkan hasil yang lebih akurat. Indeks ketuaan dapat bersifat subjektif dan objektif, dapat digolongkan dalam metode destruktif dan non-destruktif. Indeks ketuaan berdasarkan objek pengamatan, penggolongan indeks ketuaan terbagi menjadi beberapa, di antaranya ada indeks ketuaan visual. Paling banyak dipergunakan buah dan sayuran. Dasarnya berdasar warna kulit, jeruk, ada duku dan manggis. Berdasarkan ukuran asparagus, ketimun, dan jeruk. Berdasarkan karakteristik ada tomat dan anggur. Berdasarkan bagian tanaman itu ada pisang, bawang, jahe, dan kentang. Selanjutnya ada subjektif terbatas dari indera lihat manusia. Indeks ketuaan fisik digunakan pada komunitas buah, indikator mudah tidaknya buah dilepas, uji kekerasan menggunakan alat bernama penetrometer. Prinsipnya buah ditusuk dengan alat, semakin besar tekanan yang diperlukan, maka buah semakin keras. Berair itu ada jagung manis, mudah terbuka kacang polong, mudah dilepas belewah, kekerasan kepadatan, melon kubis dan selada, bunyi gaung bila diketuk ada semangka, nangka, dan durian, aroma kuat nangka dan durian, struktur daging itu ada jeli pada tomat, berwarna tua pada beberapa buah. Indeks ketuaan kimia terbatas pada perusahaan besar. Indikator yang digunakan itu kandungan zat, asam, pati, dan gula. Metode analisis lebih objektif dari visual. Terjadinya perubahan biokimia selama proses pemasakan, perubahan yang terjadi pati menjadi gula, kadar asam turun, meningkatnya zat pada terlarut. Contohnya yang berair ada jagung manis, mudah terbuka itu ada kacang polong, mudah dilepas itu ada belewah, kekerasan dan kepadatan melon kubis lada. Indeks ketuaan fisiologis. Indikator utamanya itu ialah laju respirasi. Baik diterapkan pada komoditas yang bersifat klimakterik, saat mencapai masa fisiologis, respirasi mencapai klimakterik. Contohnya laju respirasi dan produk etilen itu terdapat pada buah pisang, mangga, pepaya, tomat, dan markisa, konsentrasi apel, pir, dan markisa. Indeks ketuaan dihitung berdasarkan suhu rata-rata harian. Dasar yang dipilih korelasi positif antara suhu lingkungan dan pertumbuhan tanaman. Diterapkan pada komoditas buah dan sayur. Contohnya itu unit panas ada mangga, kacang kapri, jagung, manis. Pembungaan itu ada mangga, manggis. Pembentukan buah ada durian, melon, dan rambutan. Selanjutnya bunga mekar itu jeruk, mangga. Penanaman ada umbi. Perawatan pasca panen, teknologi pasca panen hortikultura untuk memenuhi tuntutan global produksi lokal dan skala besar, dan didistribusi produk segar yang berkualitas. Perawatan pasca panen dapat mengurangi pertumbuhan mikrobia dan kontaminasi. Perawatan pasca panen dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada physical treatment, chemical treatment, and gaseous treatment.
Pada physical treatment, itu ada heat treatment. Menurut Lurie 1998, perlakuan panas pada buah dan sayuran pasca panen dapat mengontrol hama, mencegah pembusukan kapang, pengaruh kematangan, dan mengurangi dampak chilling industri. Metode yang dapat dilakukan itu ada heat water treatment, vapor heat treatment, dan hot air treatment. Suhu dan waktu, dua hal yang penting yang harus diperhatikan untuk perlakuan panas pada buah dan sayur. Yang selanjutnya ada edible packaging. Jenis bahan yang dapat dimakan serta digunakan membungkus makanan, memperpanjang umur simpan. Terdapat dua jenis edible. Yang pertama ada edible coating, yang kedua ada edible film. Edible coating dan edible film dibuat dari hidrokoloid, polisakarida, dan protein, lemak atau campuran keduanya. Irradiation. Metode pengawetan menggunakan radiasi buatan, jenis yang digunakan yaitu sinar gamma. Pada pengawatan pangan dengan iradiasi digunakan radiasi berenergi tinggi, radiasi pengion, karena menghambat ionisasi. Selanjutnya ada chemical treatment. Yang pertama ada antimikroba dan anti-browning treatment. Penambahan zat kimia untuk antimikrobia dan anti-browning. Agen antimikrobia dan anti-browning yang pertama ada asam peroksiasetik atau PAA, larutan NaClO. Yang selanjutnya ada hidrogen peroksida dan asam organik. Yang kedua ada sulfur dioksida. Gas radikal bebas sangat reaktif dan bertindak sebagai pensinyalin multifungsi molekul dalam berbagai proses fisiologi tanaman. Tingkat NO optimal dapat menunda fase klimaterik dari buah-buahan tropis, memperpanjang umur simpan, dan mengurangi produksi etilen. Yang terakhir ada gaseous treatment. Yang pertama itu ada ozon. Gas yang sangat tajam, alami dengan sifat oksidasi yang sangat reaktif. Ozon memiliki 1,5 kali potensi pengoksidasi dan 3.000 kali lebih efektif daripada klorin. Buah yang ditreatment ozon unggul dirasa manis. Ozon dapat digunakan dalam penyimpanan dingin, sistem pencucian, dan sterilisasi air proses. Yang kedua ada etilen. Efek etilen diaplikasikan secara eksogen memicu pematangan, memperbaiki warna, kualitas pada tanaman seperti pisang dan alpukat, kiwi, kesemek, mangga, jeruk. Efek merusak etilen pada hortikultura pasca panen, umur simpan lebih pendek, penuaan, pelunakan buah, perubahan warna, dan bercak-bercak ruset, menguning dan rentan terhadap pembusukan. Sehingga manajemen etil memerankan peran penting dalam kualitas produk. Yang ketiga ada 1-metil siklopropen mempengaruhi proses pematangan dan penuaan, termasuk perubahan pigmen, pelembutan, dan metabolisme dinding sel, aroma, dan sifat gizi. Pengaruh penggunaan ada genotip kultivar kematangan bervariasi, buah klimaterik dipengaruhi oleh 1 MCV, efek 1 MCV pada gangguan fisiologis tergantung peran etilena. 1 MCV mengurangi gangguan berkaitan dengan senescence dan etilena. 1 MCP meningkatkan kerentanan apel terhadap gangguan terkait penyimpanan Ca. Yang keempat ada controlled atmosphere storage. Penyimpanan CO2 di atmosfer mengacu pada kadar CO2 dan O2 dalam kedap gas yang ketat pada suhu optimal. Konsentrasi optimum tergantung pada produk spesifik dan tujuan kondisi penyimpanan Ca. Dampak menguntungkan Ca yang pertama, perubahan biokimia dan fisiologis, pengurangan kepekaan terhadap etilena pada tingkat O2 atau oksigen kurang dari 8% dan tingkat CO2 karbon dioksida lebih dari 1%. Pengentasan gangguan fisiologis tertentu. Yang kelima ada Modified Atmosphere Packaging atau MAP. Umumnya melibatkan kemasan produk utuh, menyeimbangkan komposisi O2 dan CO2, memiliki fungsi dari berat produk dan tingkat respirasi. MAP aktif juga mencakup teknologi penyerapan zat seperti O2, etilen, kelembapan, CO2, flavors, dan melepas zat seperti CO2, agen antimikroba, antioksidan, dan flavors. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.